Jadi rangka baiknya untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa agar proses belajar kita diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang mau berdoa? Saya. Iya, silakan Mas Fauzi. Doa mulai. Cukup. Baik, terima kasih Mas Fauzi. Semoga dengan berdoa proses pembelajaran kita pada pagi sampai siang nanti bisa berjalan dengan lancar. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dulu ya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari termasuk di sekolah. Kita berdiri dulu karena inilah bulan kita nyanyikan adalah sorak-sorak bergembira. Maka kita nanti anak-anak nyanyinya sambil tepuk tangan ya. Oh ya, itu kita satu anak untuk maju ke depan untuk memimpin teman-temannya bernyanyi. Siapa yang bersedia? Saya Mbak Dani. Silakan Mbak Dani. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Kita presensi dulu ya. Nanti kalau ibu presensi, ibu minta anak-anak menyebutkan tadi berangkat ke sekolahnya jalan kaki, diantar atau bersepeda ya. Pertama Mbak Anggun, tadi berangkat ke sekolahnya diantar atau bersepeda? Jalan kaki. Oh, jalan kaki ya. Hebat sekali ya Mbak Anggun. Rumahnya nggak jauh ya Mbak Anggun? Nggak. Ya. Mbak Uma, tadi jalan kaki diantar atau bersepeda? Oh ya, rumahnya dekat-dekat ya. Ya, Nafisa, diantar atau bersepeda? Oh iya, nggak apa-apa, diantar sama aja. Jauh? Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau jalan kaki kan capek ya. Nah, anak-anak ingat tidak ya? Minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang apa? Ya, minggu lalu kita telah mempelajari aktivitas gerak pada manusia. Aktivitas yang memanfaatkan alat gerak pada manusia. Contohnya bermain sepak bola. Terus apa lagi? Lari. Ya, berlari. Terus sepeda. Ya, sepeda. Apa lagi? Renang, Bu. Ya, renang. Masih banyak lagi ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Kita hari ini akan mempelajari alat gerak pada manusia. Pada pembelajaran kali ini, Ibu harap anak-anak bisa menemukan dua alat gerak pada manusia. Kemudian anak-anak bisa menyajikan model sederhana alat gerak manusia dari kawat, dari bahan yang paling Ibu sudah minta bawa. Kemudian anak-anak menyajikan ide pokok dari paragraf dan juga mempresentasikannya. Nah, coba anak-anak amati gambar yang Ibu tayangkan. Gambar apa ya Ibu ya? Gambar anak kecil. Iya. Lari. Ya, lari. Nah, berkaitan dengan kegiatan tadi sama dengan misalnya apa yang Ibu tayangkan tadi. Anak-anak tadi berangkat sekolah, ada yang jalan kaki, ada yang bersepeda, ada yang diantar. Nah, proses anak-anak dari rumah sampai ke sekolah itu anak-anak tahu tidak bagaimana tubuh kita itu bisa bergerak berjalan. Misal kita ambil contoh berjalan, bagaimana tubuh kita itu berjalan dari rumah sampai ke sekolah. Kok bisa sampai sekolah? Anak tahu tidak? Kenapa? Karena punya tenaga. Ya, karena punya tenaga. Kaki. Ya, punya kaki. Betul sekali. Apalagi ada kan jawaban lain. Jadi tubuh kita bisa bergerak dari rumah sampai ke sekolah itu karena kita mempunyai alat gerak
organ yang bekerja sama untuk melakukan pergerakan badan tubuh. Nah, alat gerak pada manusia itu ada berapa macam? Anak-anak kalau tahu? Dua. Ya, dua macam. Apa saja Mbak Neni? Aktif dan pasif. Ya, aktif dan pasif, betul sekali. Kalau alat gerak aktif itu berupa apa? Otot. Kalau yang pasif? Tulang. Ya. Anak-anak tahu tidak ya apa bedanya alat gerak aktif dan alat gerak pasif? Kan sama-sama alat gerak ya dua-duanya, tapi bedanya tahu nggak? Ada yang berani? Nggak tahu. Nanti yang berani ibu punya sesuatu. Apa itu? Tapi nggak tahu Bu. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Salah itu wajar karena dalam proses belajar itu pasti ada salah ya. Siapa yang berani? Mbak Nadia dulu. Saya Apa bedanya? Saya tahunya yang gerak pasif. Kalau gerak pasif itu tulang dikatakan gerak pasif karena dia digerakkan atau dibantu oleh otot. Ya, 100 buat Mbak Nadia. Terus kan ya, ya betul sekali apa yang dikatakan Mbak Nadia ya. Alat gerak otot itu dikatakan sebagai alat gerak aktif karena otot itu berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan pada rangka pada tulang ya. Kalau tulang itu alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak. Jadi tulang itu bergerak karena bantuan otot. Otot yang melekat pada tulang. Jadi tidak bisa ya bergerak satu-satu. Mereka harus bekerja sama untuk bergerak. Untuk lebih jelasnya, ibu punya video. Anak-anak bisa amati terlebih dahulu penjelasan lebih jelas mengenai alat gerak pada manusia. Kita bisa menulis membawa barang berjalan dan melangkah melalui jalan gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka, tulang yang dihubungkan dan sendi. Ada tulang menggunakan otot. Ada tulang yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Karena itu yang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Kepala terdiri dari tulang punggung dan tulang bagian. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi atas dan membentuk wajah seperti mata, hidung, pipi, dan tangan. Rangka badan terdiri dari tulang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang balik. Sekarang sudah lebih jelas ya mengenai bedanya apa itu alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Nah, untuk mengetes pengetahuan anak-anak yang sudah dijelaskan secara sekilas, ibu akan membagikan LKPD ya. Nanti pada LKPD kita anak-anak mengerjakan pada aktivitas kedua. Anak-anak ibu minta mencocokkan gambar tulang dan juga keterangan yang tepat untuk gambar tulang tersebut. Individu ya anak-anak yang ini. Kira-kira 10 menit cukup tidak ya waktunya untuk mengerjakan? Cukup. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Sudah selesai semua? Sudah? Mbak Erni sudah selesai? Belum Bu? Oh iya, masih tunggu. Sudah selesai semua? Sudah. Ya. Ini nanti anak-anak kalau salah nggak apa-apa. Tadi ibu cuma menanyakan materi yang jelas. Jadi nanti kalau salah nggak apa-apa. Siapa yang berani maju ke depan untuk jawab yang pada tulang lengan manusia? Siapa yang mau maju? Saya dulu. Boleh Mbak Nisa? Oh,
habis itu aja nggak apa-apa. Yang tulang bagian atas itu tulang apa? Tulang atas. Ya. Terus bawahnya lagi yang seperti sana? Tulang hasta. Betul tidak anak-anak yang itu tulang hasta? Betul. Ya, betul. Terus yang bawahnya lagi yang itu, yang kecil-kecil. Betul tidak anak-anak jawabannya? Betul. Ya, betul. Yang satunya lagi itu yang paling bawah? Pergelangan tangan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Anissa. Jawabannya betul. Terima kasih pertanyaan satu. Yang lain mau jawab nggak nanti? Ya, nanti ya, gantian ya. Anak-anak sudah membawa alat yang kemarin Ibu minta. Ada tang, ada kawat, sama lapisin. Sekarang anak-anak duduknya berkelompok dulu. Kita akan mengerjakan proyek pembuatan alat gerak sederhana. Untuk langkah-langkah pembuatannya ada di LKPD. Di sini Ibu bebaskan anak-anak membuat model alat gerak pada manusia. Mau seperti apa bentuknya? Pokoknya ada alat gerak pasif, ada alat gerak aktifnya ya. 30 menit cukup nggak ya? Cukup. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang ya. Ya. Siapa yang bawa? Siapa? Kamu aja yang bawa alat. Ayo. Oh iya, ayo. Kamu tahu. Hati-hati ya penggunaannya ya. Kelompok 2 sudah? 2? Kelompok sudah? Sudah, Bu. Ya, kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, sekali ini anak-anak ini tingkat kreativitasnya tinggi ya. Mungkin nggak diberi contoh bisa. Kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau mempresentasikan hasilnya? Kelompok 2, oh ya Mbak Uma, kelompok Mbak Uma maju ya. Coba dilihatkan ke teman-teman bagaimana hasil pembuatan rangka alat gerak aktif dan pasifnya. Sekali ya ini ya. Coba dilihatkan ke atas kan. Jadi teman-teman ini karya dari kami kelompok 2 sekali itu akan tadi menunjukkan apa ini. Ya, yang ini tadi sudah komplit ya, sudah ada bagian atas, bagian bawah. Tepuk tangan sekali lagi. Satu-satu. Anak-anak sudah memahami ya bentuk-bentuk dari alat gerak manusia, baik aktif maupun pasif. Nah, untuk memperdalam pengetahuan anak-anak mengenai fungsi dari alat gerak, Ibu minta anak-anak untuk mendiskusikan fungsi dari masing-masing alat gerak yang sudah dipelajari anak-anak tadi. Anak-anak bisa mencari referensi di perpustakaan 15 menit cukup ya? Cukup ya. Silahkan ke perpustakaan, nanti kalau sudah selesai kembali lagi ke kelas ya. Ya, Bu. Baik, anak-anak sudah kembali. Sudah terinci semua ya fungsi-fungsi tulang tadi? Sudah. Ya. Baik, sekarang kita uraikan sama-sama ya. Tulang hasta tadi fungsinya buat apa? Anak-anak sudah mencari di perpustakaan tadi. Fungsinya untuk Menyusun lengan bawah. Ya, betul sekali untuk menyusun lengan bawah ya. Terus selanjutnya kalau tulang pengupil apa fungsinya ya? Menyusun lengan bawah juga, Bu. Ya, betul sekali. Kalau punya Mbak Erni yang tulang kering fungsinya untuk apa Mbak Erni?
untuk menghasilkan sel-sel darah merah dan menyediakan mineral, Bu. Ya, top sekali, betul. Ini anak-anak sudah paham semua ya tentang fungsi-fungsi tulang, bagian-bagian tulang, perbedaan alat gerak pasif dan aktif. Nah, anak-anak patut bersyukur ya, anak-anak itu diberikan alat gerak yang lengkap, yang komplit sehingga anak-anak bisa menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, meskipun kita itu orang lain pun, misal kita diberikan alat gerak yang kurang sempurna, misal kurang apa, kita tentunya juga harus tetap semangat ya untuk menjalani hidup. Kita harus pantang menyerah dan berusaha semaksimal mungkin dengan apa yang kita bisa. Nah, untuk menambah motivasi anak-anak, ibu punya satu cerita yang ada pada LKPD. Siapa yang mau membaca paragraf 1? Saya. Mbak Zeni silakan. Sekian dari dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal pagar. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengalungkan dua tangannya dengan menyeret tubuhnya untuk berjalan. Ya, itu Mbak Zeni. Paragraf terakhir siapa yang mau membaca? Saya Bu. Iya, Mbak Rahmawati silakan. Paragraf terakhir ya Bu. Ya. Ini dari hasil usahanya, Sidik menggantungi keuntungan berkisar 1 sampai 2 juta rupiah per bulannya. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak. Pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigi seperti Sidik. Ya. Bagaimana pendapat anak-anak tentang kisah Sidik ya? Apa yang anak-anak dapat setelah membaca kisah Sidik? Sidik itu orangnya gimana? Gigi, Bu. Iya, gigi. Terus apa lagi? Pantang menyerah. Iya, pantang menyerah. Semangatnya tinggi. Betul, semangatnya tinggi. Ya, meskipun kita punya kekurangan, tentu kita tidak boleh patah semangat. Ya. Kita harus seperti Sidik, tetap semangat. Ya. Untuk kita minggu lalu sudah mempelajari tentang cara menentukan ide pokok ya, anak-anak. Jadi Sudah. kita akan mengingatkan kembali apa cara menentukan ide pokok. Anak-anak bisa mengerjakan LKPD pada kegiatan terakhir. Anak-anak ibu minta untuk menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf yang telah anak-anak baca tadi ya, mengenai kemenyan dan jadwal yang sukses. 10 menit cukup ya untuk menentukan ide pokok? Cukup. Ya, silakan dikerjakan dulu. Sudah selesai semua? Sudah. Ya, kita tentukan satu-satu ya. Pada paragraf pertama, siapa yang mau menjawab? Mbak Erni, ayo. Apa jawabannya Mbak Erni? Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia tidak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Iya, betul. Betul tidak anak? Betul, Bu. Iya, betul sekali. Mau kan Mbak Erni? Mau, Bu. Ya, terus paragraf 2, ada yang mau menjawab? Paragraf 2? Enggak, boleh banget. Mau enggak, Bu? Mau? Yang paragraf 2? Paragraf 2, jawabannya apa dari Mbak Nur? Jawabannya sedikit.
Ini yang dua itu ini kan bacaannya ya, yang kedua dia meski tubuhnya tidak sempurna dan seterusnya itu pokoknya apa ya mbak? Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidi tak mau merepotkan orang lain. Jawabannya betul atau salah? Betul. Ya, betul sekali. Mbak Abdul. Paragraf terakhir pada paragraf 8. Ya, silakan Mbak Angger. Ide pokoknya ini dari hasil usahanya Sidik mengantungi keuntungan berkisar 1 sampai 2 juta rupiah per bulan. Betul anak-anak? Betul. Ya. Ya. Kita harus bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan. Jadi kita harus seperti Sidik, kita tidak boleh patah menyerah. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, apa yang anak-anak pelajari tadi pada hari ini? Saya ingat tulang-tulang dulu. Ya, tulang-tulang. Ya, alat gerak ada 2 alat apa saja? Pasif dan aktif. Ya, betul sekali. Terus kita juga menentukan kelompok. Nah, pada pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan anak-anak? Siapa yang berani mengungkapkan perasaannya sesuai dengan emoji yang tertera pada huruf apa? Ayo, suruh menirukan Mbak Uma. Menirukan ya Bu, bukan Bu. Bukan menirukan. Harus sesuai dengan emoji yang mana? Coba Mbak Uma tadi apa? Yang B, Bu. Yang B. Itu kenapa karena kok kayak gini? Ulang-ulang dapat permen, Bu. Wah, iya. Terus siapa lagi yang berani mengungkapkan perasaannya? Anggun? Yang A, Bu. Iya, karena apa Mbak Anggun? Karena jadi senyum terus hari ini. Oh iya. Iya, ada yang perasaannya kayak emoji cek. Iya. Yang nggak dapat permen nggak kayak beda. Oh iya, siapa yang belum dapat permen ini? Saya belum. Belajar hari ini ya. Ibu kasih permen. Anak sudah aktif ya. Sudah lagi Bu. Sudah ya ini saya belum. Anak-anak sudah aktif, sudah antusias sekali untuk belajar hari ini. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, anak-anak mau mempelajari alat gerak pada hewan. Bukan kita akan mempelajari alat gerak pada hewan. Untuk pembelajaran pada siang hari ini, siapa yang mau berdoa? Isabel. Ya. Siap? Ya, Mbak Isabel, silakan. Duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Isabel. Ibu harap materi yang Ibu sampaikan pada pagi sampai siang ini bisa bermanfaat, anak-anak bisa paham dan bisa meladani